Di dalam cerita Sidul anak sekolahan, ada satu tokoh yang mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian. Ia bukan tokoh utama seperti Dul. Ia bukan tokoh yang kisah cintanya serumit Sarah dan Zainab. Ia juga bukan karakter yang selalu mencuri perhatian seperti Mandra. Tapi kehadirannya tetap punya arti. Tokoh itu adalah Hans. Hans adalah saudara sepupu Sarah. Ia berasal dari keluarga yang berada. Kehidupannya bisa dibilang jauh berbeda dari Dul. Dari latar belakang sosial, gaya hidup, sampai lingkungan pergaulan, Hans dan Dul seperti berasal dari dua dunia yang tidak sama. Tapi yang menarik dari Hans adalah caranya berteman. Meskipun ia berasal dari keluarga kaya, Hans tidak terlihat sebagai orang yang suka memilih-milih teman. Ia tidak memandang Dul dari status sosialnya. Ia tidak menjaga jarak hanya karena Dul berasal dari keluarga sederhana. Hans tetap berteman dengan Dul. Dan dalam cerita seperti Sidul anak sekolahan, sikap seperti ini terasa cukup penting. Karena Hans menjadi gambaran bahwa persahabatan yang tulus tidak selalu melihat harta, status, atau latar belakang keluarga. Hans bisa saja hanya bergaul dengan orang-orang dari dunianya sendiri. Ia bisa saja memilih teman yang sama-sama kaya. Ia bisa saja merasa lebih tinggi karena hidupnya lebih mapan. Tapi Hans tidak seperti itu. Ia bisa menerima Dul sebagai sahabat. Bukan karena Dul punya banyak uang, bukan karena Dul punya status tinggi, bukan karena Dul bisa memberi keuntungan besar untuk hidupnya, tapi karena Hans melihat Dul sebagai pribadi, sebagai teman, sebagai manusia, sebagai seseorang yang layak dihargai. Dan mungkin hal seperti ini terasa semakin langka di zaman sekarang. Karena hari ini banyak pertemanan terasa penuh perhitungan. Orang berteman karena circle, berteman karena status, berteman karena manfaat, berteman karena ingin terlihat keren, berteman karena ada sesuatu yang bisa didapatkan. Tapi Hans menunjukkan hal yang berbeda. Ia berteman dengan Dul bukan karena Dul menguntungkan secara materi. Ia berteman karena memang ada rasa hormat dan kenyamanan sebagai sahabat. Disinilah sosok Hans menjadi menarik. Ia bukan hanya anak orang kaya. Ia adalah contoh bahwa orang yang punya kelebihan secara materi tidak harus menjadi sombong. Kekayaan tidak selalu membuat seseorang merasa lebih tinggi, dan status sosial tidak selalu membuat seseorang kehilangan kerendahan hati. Hans punya akses ke dunia yang lebih mapan. Ia dekat dengan Sarah, berada di lingkungan keluarga kaya, dan punya kehidupan yang mungkin lebih mudah dibanding Dul. Tapi ia tidak menjadikan semua itu sebagai tembok. Ia tetap bisa dekat dengan Dul. Ia bisa ngobrol, bercanda, dan hadir sebagai teman tanpa harus membuat Dul merasa rendah. Dalam persahabatan, hal seperti ini sangat penting. Karena teman yang baik bukan hanya orang yang hadir saat kita berada di posisi yang sama. Teman yang baik adalah orang yang tetap menghargai kita meskipun latar belakang kita berbeda. Hans dan Dul berbeda dunia. Dul berasal dari keluarga Betawi sederhana. Hidupnya dekat dengan oplet, rumah sederhana, keluarga yang apa adanya, dan tanggung jawab yang besar. Sementara Hans datang dari lingkungan yang lebih berada. Ia memiliki akses, kenyamanan, dan kehidupan yang mungkin lebih longgar. Tapi perbedaan itu tidak membuat Hans memandang Dul sebelah mata. Ia tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan. Justru disitulah nilai Hans. Ia mampu menembus batas status sosial dalam pertemanan. Dan kalau dipikir-pikir, karakter seperti Hans memang jarang dibahas. Karena seringkali penonton lebih fokus pada kisah cinta Dul, Sarah, dan Zainab, atau fokus pada konflik keluarga, kehidupan Mandra, dan perjuangan Babe Sabeni. Padahal, Hans menyimpan pesan yang cukup sederhana tapi dalam, bahwa menjadi orang baik tidak selalu harus dengan pengorbanan besar. Kadang menjadi orang baik cukup dengan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Cukup dengan tetap menghargai teman, cukup dengan tidak merendahkan yang berbeda, cukup dengan tidak memilih-milih pergaulan berdasarkan uang dan status.
Hans mungkin tidak selalu tampil dramatis. Ia tidak selalu punya adegan yang paling menyedihkan. Ia tidak selalu menjadi pusat konflik. Ia tidak selalu menjadi tokoh yang dibicarakan banyak orang. Tapi justru karena itu, kebaikannya terasa natural. Ia hadir sebagai sosok teman yang biasa saja, tapi nilai persahabatannya kuat. Di zaman sekarang, sosok seperti Hans terasa semakin relevan karena banyak orang hari ini mudah sekali menilai seseorang dari luar, dari pakaiannya, dari pekerjaannya, dari kendaraan yang dipakai, dari rumahnya, dari jumlah uangnya, dari siapa teman-temannya. Seolah-olah nilai seseorang hanya bisa dilihat dari apa yang terlihat, padahal tidak semua yang sederhana itu rendah, dan tidak semua yang kaya itu lebih mulia. Hans seolah mengingatkan kita bahwa pertemanan yang sehat dimulai dari cara melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai status, bukan sebagai kelas sosial, bukan sebagai keuntungan, bukan sebagai alat untuk menaikkan gengsi. Dalam hubungan Hans dan Dul, kita melihat bahwa dua orang dari dunia berbeda tetap bisa saling menghargai. Mungkin Hans tidak hidup seperti Dul. Ia mungkin tidak sepenuhnya merasakan beratnya hidup Dul, beban keluarga Dul, atau tekanan yang Dul pikul sebagai anak kebanggaan. Tapi setidaknya Hans tidak merendahkan itu. Ia tetap hadir dengan sikap yang santai dan bersahabat, dan itu sudah menjadi sesuatu yang berharga, karena kadang seseorang tidak membutuhkan teman yang sempurna. Ia hanya butuh teman yang tidak membuatnya merasa kecil, teman yang tidak menertawakan kekurangannya, teman yang tidak malu terlihat dekat dengannya, teman yang tidak berubah sikap hanya karena perbedaan status. Hans adalah tipe teman seperti itu. Ia tidak memperlakukan Dul sebagai orang yang harus dikasihani. Ia juga tidak memperlakukan Dul sebagai orang yang lebih rendah. Ia memperlakukan Dul sebagai sahabat, sederhana tapi sangat berarti. Apalagi jika kita melihat posisi Hans sebagai sepupu Sarah. Sarah mencintai Dul, dan hubungan Sarah dengan Dul tentu tidak sederhana karena keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Dalam situasi seperti itu, Hans bisa saja menjadi sosok yang sinis. Ia bisa saja mempertanyakan pilihan Sarah. Ia bisa saja meremehkan Dul. Ia bisa saja merasa Dul tidak pantas dekat dengan Sarah. Ia bisa saja menjadi penghalang karena merasa dunia mereka terlalu berbeda. Tapi Hans tidak ditampilkan seperti itu. Ia justru tetap menjadi teman, dan ini menunjukkan bahwa Hans bukan orang yang mudah menilai orang lain hanya dari latar belakangnya. Ia tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran kepantasan seseorang. Ia bisa melihat bahwa Dul adalah orang baik, bahwa Dul punya karakter, bahwa Dul punya harga diri, bahwa Dul punya ketulusan. Dan mungkin karena itulah Hans tetap bisa menghargai Dul. Dalam hidup, tidak semua orang kaya mampu bersikap seperti ini. Ada orang yang punya segalanya, tapi kehilangan kerendahan hati. Ada orang yang tinggi statusnya, tapi rendah cara memandang orang lain. Ada orang yang hidupnya nyaman, tapi sulit menghargai perjuangan orang sederhana. Tapi Hans memberi gambaran yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa kaya dan rendah hati bisa berjalan bersama, bahwa punya privilege tidak harus membuat seseorang sombong, bahwa hidup nyaman tidak harus membuat seseorang lupa cara menghargai orang lain. Karakter Hans mungkin terlihat ringan, tapi pesan yang dibawanya cukup kuat. Ia adalah pengingat bahwa kualitas seseorang tidak hanya terlihat dari seberapa banyak yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang yang berbeda darinya. Karena mudah bersikap baik kepada orang yang setara dengan kita, mudah menghormati orang yang bisa memberi keuntungan kepada kita, mudah dekat dengan orang yang membuat status kita terlihat naik, tapi lebih sulit tetap rendah hati kepada orang yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain ketulusan. Dan Hans melakukan itu kepada Dul. Ia tidak kehilangan rasa hormat hanya karena Dul sederhana. Ia tidak menjauh hanya karena dunia Dul berbeda. Ia tidak membuat Dul merasa tidak pantas. Dalam persahabatan, sikap seperti itu adalah bentuk kedewasaan. Mungkin Hans bukan sahabat yang selalu tampil heroik. Ia bukan sosok yang setiap saat memberi nasihat besar. Ia bukan karakter yang selalu menjadi penyelamat. Ia bukan tokoh yang perjalanan hidupnya paling dramatis. Tapi ia punya satu hal yang penting: kesetiaan dalam pertemanan. Setia kawan bukan hanya berarti selalu ada di saat susah. Setia kawan juga berarti tidak berubah sikap ketika tahu teman kita berasal dari latar belakang yang berbeda.
Setia kawan berarti tidak malu mengakui seseorang sebagai teman. Setia kawan berarti tetap menghargai meskipun dunia kita tidak sama. Hans menunjukkan bahwa persahabatan tidak harus selalu penuh kata-kata besar. Kadang persahabatan terlihat dari sikap sederhana, dari cara menerima, dari cara mendengarkan, dari cara tetap hadir, dari cara tidak memandang rendah. Dan hal seperti ini justru terasa hangat. Dalam cerita Sidul anak sekolahan, banyak karakter punya konflik batin masing-masing. Mandra punya luka sebagai anak yang sering merasa dinomorduakan. Dul punya beban sebagai anak kebanggaan yang tidak boleh gagal. Sarah punya ketulusan dalam mencintai orang yang berbeda dunia dengannya. Dan Hans, meskipun bukan pusat cerita, punya nilai sebagai sahabat yang tidak memandang status. Ia menjadi gambaran bahwa dalam hidup kita tidak hanya butuh cinta yang tulus, tapi juga teman yang tulus. Karena teman yang tulus bisa membuat seseorang merasa diterima, bahkan ketika ia berasal dari dunia yang berbeda. Hans mungkin tidak banyak dibicarakan, tapi justru karena itu karakternya menarik untuk diangkat. Ia mengajarkan bahwa menjadi teman yang baik tidak harus rumit, tidak perlu banyak janji, tidak perlu banyak drama, tidak perlu menunjukkan kebaikan secara berlebihan. Cukup hadir sebagai seseorang yang tidak memandang rendah. Cukup menjadi teman yang membuat orang lain merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Dan itu yang Hans tunjukkan kepada Dul. Di dunia nyata, sosok seperti Hans mungkin semakin jarang. Bukan karena tidak ada orang baik, tapi karena banyak orang sekarang lebih mudah membangun jarak berdasarkan status. Yang kaya berkumpul dengan yang kaya, yang populer berkumpul dengan yang populer, yang dianggap sukses hanya dekat dengan yang sama-sama sukses. Sementara orang yang sederhana sering merasa tidak punya tempat. Hans seolah mengingatkan bahwa pertemanan seharusnya tidak seperti itu. Pertemanan tidak seharusnya membuat seseorang merasa harus kaya dulu agar dihargai. Tidak harus sukses dulu agar diterima, tidak harus punya status tinggi dulu agar dianggap layak menjadi teman. Pertemanan yang tulus seharusnya memberi ruang untuk saling menerima. Dan dalam hal itu, Hans adalah contoh yang sederhana namun berarti. Ia menunjukkan bahwa status sosial boleh berbeda, tapi rasa hormat tetap harus sama. Ia menunjukkan bahwa persahabatan bisa tumbuh tanpa memandang kelas. Ia menunjukkan bahwa menjadi orang kaya bukan alasan untuk menjauh dari orang sederhana. Justru orang yang benar-benar berkelas adalah orang yang tetap mampu menghargai siapapun, bukan hanya yang setara dengannya. Pada akhirnya, Hans adalah sosok yang memberi warna hangat dalam kisah Sidul. Ia bukan tokoh yang paling tragis, bukan tokoh yang paling romantis, bukan tokoh yang paling banyak konflik. Tapi ia adalah tokoh yang membawa pesan tentang persahabatan, bahwa teman sejati tidak selalu datang dari dunia yang sama. Kadang teman sejati justru datang dari dunia yang berbeda, tapi tetap memilih untuk menghargai kita apa adanya. Hans adalah pengingat bahwa di balik perbedaan status masih ada ruang untuk ketulusan. Di balik perbedaan hidup masih ada ruang untuk persahabatan. Dan di balik dunia yang semakin sering menilai orang dari penampilan dan harta, sosok seperti Hans terasa seperti teman yang langka. Teman yang tidak memilih berdasarkan status, teman yang tidak malu dekat dengan orang yang sederhana, teman yang tetap setia kawan tanpa banyak perhitungan. Meskipun kisah ini hanya cerita fiktif, nilai yang dibawa Hans terasa sangat nyata. Karena dalam hidup, kita semua butuh teman seperti Hans. Teman yang menerima kita bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin itulah hal paling indah dari sosok Hans. Ia membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak perlu melihat seberapa kaya seseorang, tidak perlu bertanya apa status keluarganya, tidak perlu menghitung apa untungnya berteman dengan dia. Karena teman yang tulus tidak datang untuk menilai, ia datang untuk menerima. Dan Hans dengan caranya yang sederhana menunjukkan bahwa menjadi sahabat yang baik adalah tentang tetap rendah hati, tetap setia kawan, dan tetap menghargai manusia tanpa memandang status sosialnya.